Setelah menjalani sidang selama hampir 18 jam, Majelis Sidang Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap mantan Kadif Propam Irjen Paul Verdi Sambo. Sambo terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik karena melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Kamis 25 Agustus 2022, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik setelah sekian lama ditahan di Makobrimob. Jenderal Bintang 2 ini datang dengan pengawalan ketat untuk menjalani sidang Komisi Kode Etik di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri. Sidang kode etik adalah episode lanjutan setelah status Verdi Sambo resmi menjadi tersangka. Verdi Sambo masuk ke ruang sidang sekitar pukul 9.30 pagi menggunakan seragam dinas lengkap kepolisian. Sidang etik ini dipimpin oleh Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri dan dilakukan secara tertutup. Ada 15 saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk 3 tersangka lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Setelah menjalani persidangan selama sekitar 18 jam, Majelis Sidang Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Verdi Sambo. Sambo terbukti melakukan sejumlah pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik karena melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Makobrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara Anda menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Izin Ketua dan Majelis Pak KEP, bagaimana kami sampaikan proses persidangan dan mendengarkan putusan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Atas keputusan Majelis Sidang, Verdi Sambo langsung mengajukan banding. Sambo sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun surat pengunduran itu tidak diproses lantaran Sambo harus menjalani sidang etik. Sambo merupakan dalang pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Joshua, pada 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Usai pembacaan putusan sidang kode etik terhadap dirinya, Verdi Sambo meminta membacakan permohonan maafnya atas kasus yang membelitnya. Namun permintaan maaf hanya ditujukan kepada Polri, tidak kepada keluarga korban. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan
yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Usai jalani sidang Komisi Etik Polri, Ferdi Sambo langsung dibawa kembali ke tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ferdi Sambo mendapat pengawalan ketat personil Brimob saat keluar ruang sidang. Sambo dibawa ke tempat khusus menggunakan kendaraan taktis milik Korps Brimob. Usai menjalani sidang, mantan Kadif Propam Polri itu memilih bungkam saat keluar dari ruang sidang di gedung TNCC Polri. Sidang kode etik terhadap Ferdi Sambo berlangsung selama 18 jam. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat harus rela kehilangan karirnya di Polri yang cemerlang. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat harus rela kehilangan karirnya di Polri yang cemerlang. Ferdi Sambo telah mengajukan pengunduran diri sebelum sidang etiknya digelar pada Kamis 25 Agustus 2022. Kalau kita lihat perjalanan kasus ini, ya saya bisa memperkirakan bahwa akhir dari sidang etik untuk Pak Sambo ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH, ya. Dan saya juga meyakini bahwa Kapolri tidak akan gegabah untuk mengabulkan pengajuan pengunduran diri yang disampaikan oleh Sambo ini. Ya, tentu sebagaimana juga disampaikan sebelumnya oleh Kadif Humas bahwa surat pengunduran itu tidak mempengaruhi jalannya persidangan, sehingga bisa kita perkirakan bahwa tidak akan dikabulkan pengunduran dirinya dan nanti sidang etiknya akan memecat atau memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Sambo ini. Menurut Susno Dwaji, Ferdi Sambo mengeluarkan taktik yang hebat dengan mengajukan pengunduran diri sebelum sidang etik. Betapapun prestasi Ferdi Sambo tidak akan mengurangi, tidak akan menutup pelanggaran dia yang telah mencabut nyawa orang lain. Terlebih lagi, pembunuhan itu dilakukan dengan berencana, kemudian terlebih lagi dia membuat skenario yang palsu, yang ngeprank, kata yang bohongi orang. Rekomendasi pemecatan yang dikenal dengan PPDH. Tetapi lebih menarik lagi, bahwa ini ujian juga bagi Kapolri dan lembaga Polri. Kenapa? Ferdi Sambo mengajukan suatu taktik yang hebat sebelum sidang dimulai. Kalau benar, karena saya belum tahu, belum membaca apa yang dikatakan oleh Kadif Humas Polri dan oleh Bapak Kapolri bahwa Ferdi Sambo telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Tim TV One mengabarkan.